Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Umam dengan NIM 24 akhiran 209. Kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu konsep trigger dalam database. Oke, langsung ke tugasnya aja. Yang tugas pertama itu ada trigger validasi data. Di sini diminta untuk harga tidak boleh kurang dari 0, stok juga tidak boleh kurang dari 0. Oke, saya jelaskan dulu untuk database. Ini database untuk sebuah marketplace. Nah, di sini kita akan berfokus pada tabel varian produk dan stok toko. Di varian produk itu ada beberapa kolom, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk tugas yang pertama, ini kita akan kerjakan di tabel varian produk. Yang dimana itu stok dan harga itu tidak boleh kurang dari 0. Yang pertama kita pakai disiapkan oleh MySQL tuh di trigger. Nah, untuk penamaannya kalian bisa namai tabel terus fitur. Contohnya varian produk BI itu before insert. Untuk yang pertama itu biasanya begin and habis itu if new, kita buka duplicate dulu biar bisa melihat atribut, soalnya gak terlalu hafal ya. Stok gudang pusat, stok pusat kurang dari 0 ya. Kita pakai untuk peringatannya itu pakai SQL state. Untuk kode SQL nya ini kita ambil dari template aja. Sini kita ubah stok tidak boleh kurang dari 0. Oke. Untuk mengakhiri if kita pakai yang namanya if. Oke, itu kita bikin lagi karena yang diminta itu bukan cuma stok, harga juga tidak boleh kurang dari 0. Kita new, terus kita lihat harga jual, kurang dari 0, dan kita copy lagi. Oke, kita harga. Oke, untuk kode SQL trigger di bagian varian produk itu cuma segini. Itu untuk membatasi stok dan harga jual. Kita coba kirim, itu kita masuk ke SQL, kita akan mencoba insert. Nah, di sini udah ada untuk template insertnya. Kita tinggal mengubah untuk harga jual dan stok. Kita coba dari harga jual sih. Itu kita coba -1. Ininya 1 aja untuk stoknya. Kita lihat. Nah, di sini ada peringatan harga tidak boleh kurang dari 0. Habis itu kita coba untuk stoknya yang
kurang dari 0 atau -1. Kirim. Nah, stok tidak boleh kurang dari 0. Kalau misalnya dua-duanya itu di atas 0, tuh, oh, ini karena SKU-nya itu unik, jadi gak boleh sama. Kita ubah aja 120 juga boleh. Kirim. Nah, oke, berhasil. Untuk tugas pertama, membatasi harga dan stok, itu udah. Habis itu lanjut ke tugas kedua, itu trigger update tabel lain. Logika contoh itu ada stok produk. Jika stok produk itu, oh, ini contohnya di tabel detail transaksi itu kalau ada transaksi, maka stok produk itu berkurang di tabel lain. Di sini untuk contohnya aku pakai stok toko, yang mana di varian ini sebenarnya itu stok dari gudang. Sini juga ada penjelasannya, stok untuk belanja online atau gudang utama. Situ kita masuk ke stok toko. Nah, sini stok toko ini mengambil dari varian produk atau stok gudang. Kita langsung coba trigger untuk ini, karena udah nyoba tadi ada. Nah, untuk stok toko seperti biasa itu ada di situ N. Nah, yang pertama kita perlu select apa tadi, stok lihat sini ya, stok gudang pusat kita masukkan ke dalam variabel yang namanya stok. Nah, untuk validasi variabel kita validasi di atas sini, itu declare nah, declare stock integer. Nah, udah itu aja. Situ ini form tabel varian produk, dimana ID varian sama dengan ID varian yang baru. Oke. Nah, di sini kita bikin kondisi yang mana itu stok set stok sama dengan stok kurangi new bentar, nama atributnya apa lupa, jumlah stok. Nah, kenapa kita pakai kondisi ini? Karena seumpamanya jumlah stok di gudang itu 50, tapi dari toko itu minta 60, itu biasanya tetap diterima kalau gak ada kondisi ini. Nah, makanya itu kalau misalnya di gudang 50 minta toko 60 itu gak bisa, atau kita batasi stoknya. Itu kita pakai if stok kurang dari 0. Kita pakai untuk peringatannya loh. Untuk peringatannya kita pakai ini. Stok tidak cukup, gitu aja ya. Oke. Ini kita kasih kondisi else itu update. Nah, kalau misalnya stok
yang ada di gudang dikurangi sama stok yang ada di toko itu tidak kurang dari nol, itu berarti stok yang di gudang itu mencukupi. Jadi kita update untuk di stok gudang varian produk, set stok gudang pusat. Hmm, hmm. Oke, habis itu kasih kondisi mana di varian sama dengan new id varian. Oke, buat titik koma itu kita kasih kondisi and if. Oke, dikirim. Set stop. Oh, ini kurang titik koma. Oke, dan kita coba insert ini, kita pakainya di ID varian 1. Stoknya kita lihat dulu, varian produk ID varian 1 itu stoknya ada 50. Kita coba ambil 15. Oke, oke, kita cek, kita refresh apa. Oh, kok keganti ya, bentar, berarti ini bukan sama dengan new jumlah stok, berarti stok ini kita kurangi, bukan mengganti. Stok gudang pusat kurangi, nah ini. Nah, oke, kita coba lagi, kita ubah dulu yang ini ya 50 lagi. Oke, kita tes lagi yang tadi, mana SQL terus v insert ini. Oh, bukan yang ini ya, ini varian ID 1 kita pinjam 15. Yes, oke. Kita lihat lagi, refresh. Oke, benar ya, sisa 35. Oke, untuk yang tugas 2 itu udah. Jadi kita lanjut ke tugas ketiga, itu melengkapi data otomatis. Mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi. Oke, karena tadi kita insert itu masih pakai tanggal manual kayak gini, kita akan mencoba otomatis, yaitu pakai trigger. Kita nggak perlu buat trigger baru, kita cukup tambahin aja di dalam sini. Karena ini triggernya bersifat before insert, berarti kita bisa nambahin di sini tuh set apa ya atributnya ya? Bentar, tak cek. Stok toko, struktur, itu tanggal update, set new tanggal update. Dengan
itu aja. Oke. Itu kita coba insert lagi tanpa menggunakan tanggal manual, karena tanggal ini otomatis kisi. Oke, kita tanggal update ini kita hapus. Oke, situ kita coba ke ID 2 ya, varian ID 2 itu kita cek dulu stoknya. ID 2 itu 15. Oke, kita pinjam jangan 15, kita pinjam 10. Oke, kita kirim, terkirim. Situ kita cek di sini. Kita cek yang terbaru. Oke. Nah, ini kita tadi ID toko 6, variannya 2. Terus kita ambil 10, kita cek di ID varian 2 tuh ngurang apa enggak. Ya, ngurang 10. Udah bener. Habis itu untuk tanggalnya itu bukan tanggal yang sekarang ya, itu menyesuaikan server dari MySQL-nya. Oke. Jadi untuk ketiga soal ini udah gitu aja untuk triggernya. Kita udah mengerjakan tugas 1 itu cuma membatasi stok dan harga. Tugas 2 itu mengupdate stok produk dari tabel lain, dan tugas ketiga itu update otomatis tanggal. Udah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.